pemirsa, 78 tahun merdeka, 78 tahun pula TNI menjaga kedaulatan bangsa. Semakin bertambahnya usia, tentu semakin besar tantangan yang akan dihadapi TNI. Tapi kita patut berbangga karena kini kekuatan militer kita berada di ranking 13 dunia dan tertinggi di Asia Tenggara. Nah, kali ini kita akan ulas kekuatan TNI kita pemirsa. Kita mulai dari jumlah anggota TNI yang saat ini totalnya sudah mencapai 585.345 prajurit. Dan ini rinciannya adalah mulai dari TNI Angkatan Darat yang ada sebanyak 465.000 yang aktif, sementara ada 5.446 cadangan. Di TNI Angkatan Laut, jumlahnya juga banyak pemirsa, yakni ada sebanyak 75.000 TNI Angkatan Laut aktif dengan cadangan sebanyak 1.034 cadangan. Sementara itu untuk TNI Angkatan Udara, kita memiliki prajurit sebanyak 37.850 TNI yang aktif dan sebanyak 1.015 cadangan. Nah, banyaknya jumlah prajurit yang kita miliki tentunya ini diimbangi juga dengan alutsista kita yang cukup mumpuni. Ada begitu banyak alutsista yang kita miliki dan juga terus bertambah seiring dengan berkembangnya zaman. Mulai dari TNI Angkatan Udara. Kita di udara memiliki 41 jet tempur pemirsa. Kita akan lihat grafisnya. Nah, ini dia 41 jet tempur dengan 74 pesawat serang dan juga 67 pesawat angkut. Ada juga sebanyak 176 helikopter yang juga kita sering lihat tadi bahkan pada saat HUT TNI juga dikeluarkan ya. Dan juga 16 pesawat misi khusus serta dengan 1 pesawat tanker. Tentunya semua pesawat yang kita miliki ini menjaga kedaulatan Indonesia dari udara. Selain itu yang tidak kalah penting, dari darat pertahanan kita juga tidak main-main pemirsa. Kita lihat seberapa banyak alutsista kita di darat, di mana kita sampai dengan saat ini sudah memiliki sebanyak 314 tank. Bisa ditampilkan grafisnya teman-teman untuk di darat. Nah ini dia 314 tank, ada juga sebanyak 153 artileri swagrak dan juga 414 artileri tarik dan juga ada 63 peluncur roket multiple dan yang paling banyak adalah sebanyak 12.000 rampur atau kendaraan tempur yang kalau misalnya Anda melihat di beberapa demonstrasi atau kerusuhan biasanya rampur ini dikeluarkan untuk dapat menjaga keamanan di sana. Dan kita memiliki 12.000 di seluruh penjuru di Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Sementara itu untuk pertahanan di laut kita juga memiliki berbagai alutsista yang cukup baik pemirsa, di mana kita memiliki 21 korvet atau kapal perang yang ukurannya lebih kecil. Kita juga memiliki 10 fregat atau ini merupakan kapal perang yang ukurannya lebih sedang dan juga memiliki senjata yang lebih baik serta diklaim juga lebih gesit pemirsa untuk dapat menjaga kedaulatan kita di laut. Kita juga memiliki 202 kapal patroli, 4 kapal selam dan juga 12 penyapu ranjau. Semua ini tersebar di seluruh Indonesia, apalagi kita memiliki laut yang begitu luas untuk dijaga kedaulatannya. Tentunya dengan seluruh prajurit TNI beserta alutsistanya ini konsisten menjaga kedaulatan Indonesia, khususnya di daerah yang rawan terkait dengan kedaulatan ya. Di antaranya ini mulai kita akan lihat ini adalah peta Indonesia di mana ada titik di sana pemirsa, ini adalah Pulau Natuna. Di mana di Natuna ini adalah merupakan titik yang juga cukup krusial mendapatkan ancaman asing mengingat lokasinya ini dekat dengan Laut Tiongkok Selatan dan juga penjagaan TNI begitu ketat di Natuna. Tentu saja di tanah Papua juga ini menjadi perhatian yang hingga kini masih ada beberapa titik KKB di sana. TNI pun terus komitmen ya, yakni untuk dapat siap siaga, siap tempur jika ada yang mengganggu kedaulatan kita di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, bicara soal TNI, tentunya seiring dengan berkembangnya zaman ada juga cara untuk bisa masuk menjadi anggota TNI. Dan ternyata caranya ini atau syaratnya sudah direformasi juga. Ada beberapa ketentuan kontroversi yang sudah dihapuskan untuk bisa menjadi anggota TNI. Mulai dari dihapuskannya tes akademik, di mana dikatakan oleh Panglima TNI bahwa kita fokus pada nilai pada saat akan masuk saja, jadi tes akademik ini dihapuskan. Kemudian juga sebelumnya kita ketahui ada peraturan bahwa keturunan organisasi tertentu tidak diperbolehkan untuk mendaftar. Namun kini siapapun bisa, keturunan siapa saja bisa mendaftarkan menjadi TNI asalkan dia merupakan warga negara Indonesia. Dan yang cukup kontroversial yang juga kini sudah dihapuskan adalah tes keperawanan, yang mana ini kini semua perempuan jika memenuhi standar bisa daftar TNI tanpa harus mengikuti tes keperawanan terlebih dahulu. Ini merupakan kemajuan yang bisa dilakukan dan juga menjadi gerbang untuk bisa masuk menjadi prajurit TNI. Selain mereformasi kebijakan untuk masuk TNI pemirsa, Panglima TNI kita yang sekarang sedang menjabat, yakni Laksamana Yudo Margono, juga memberikan sejumlah kebijakan positif di tubuh TNI. Nah, beberapa di antaranya adalah yang pertama ini tegas menindak anggota TNI yang terlibat kasus narkoba. Kita ketahui ada beberapa kasus narkoba
di TNI belakangan ini dan ini tegas untuk ditindak tanpa pandang bulu. Laksamana Yudo Margono juga sempat mengusulkan Resimen Induk Komando Daerah Militer atau Rindam untuk menjadi tempat rehabilitasi narkoba untuk bisa membantu memberantas narkoba di masyarakat. Jadi bukan hanya di tubuh TNI saja tapi juga di masyarakat harus diberantas. Kemudian yang sedang kontroversi juga pemirsa dalam kasus pidana seperti kasus pembunuhan yang melibatkan anggota TNI. Panglima TNI juga tegas mengatakan tidak ada impunitas atau pembebasan hukum bagi anggota TNI yang terlibat kasus pembunuhan. Dan juga ada beberapa yang sedang ditangani sekarang, ini artinya semua rata dan juga sama di mata hukum. Yang keempat, Panglima TNI juga menegaskan TNI siap tempur melawan KKB di Papua. Namun dengan catatan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis. Meskipun siap siaga tempur, tapi pendekatan humanis yang dikedepankan oleh Panglima TNI kita, yakni Laksamana Yudo Margono. Yang terakhir adalah Panglima TNI berkomitmen untuk bisa tegas mengusir apapun yang mengganggu potensi kedaulatan Indonesia, khususnya di Laut Cina Selatan. Ini terbukti pada saat beberapa waktu yang lalu pernah ada latihan militer antara Filipina dan juga Amerika Serikat. Di saat itu, Laksamana Yudo Margono mengatakan jika sudah dekat dengan Indonesia dan juga masuk kedaulatan, maka TNI siap untuk mengusir mereka. Nah, itulah dia bagaimana hebatnya TNI kita menjaga kedaulatan bangsa dengan berbagai kekuatan dan juga tantangan yang ada pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.